Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram bab tentang menjaga kekhusyuan salat zuhur saat cuaca panas. Ini yang kemarin masih melanjutkan dari hadis tentang mengakhirkan atau menunda waktu di awal sampai situasi tertentu. Yang kemarin sunnahnya kita sholat isya itu adalah ya, di tengah ya, pada kira-kira ya, jam 9 sampai jam 11 kira-kira 11.30 seperti itu. Lau an asyqa ala ummati ya, kalau tidak memberatkan seperti itu. Baik, sekarang kita menuju ke hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ishtadda al-harru, ketika udara sudah atau ketika panas sangat menyengat. Ishtadda sangat, al-harru panas. Apabila panas itu sangat menyengat, fa abridu bis shalah, maka lakukan sholat itu ketika udara sudah lebih sejuk. Abrid itu adalah barid. Barid itu dingin. Fa abridu bis shalah. Ketika udara sudah lebih sejuk, maka lakukanlah sholat. Fa inna syiddatal harri, maka sesungguhnya panasnya yang menyengat itu, panas yang menyengat itu, min fayhi jahannam, berasal dari hembusan neraka jahanam. Masyarul hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat dari ilmu fikihnya, bahwasanya waktu zuhur itu adalah ketika matahari itu tergelincir dari titik tengah langit, yaitu istilahnya adalah zawalus syamsi, di tengah-tengah langit lalu tergelincir sedikit, yaitu waktu masuk waktu zuhur. Dan akhirnya dan berakhir ketika bayangan suatu benda itu sama dengan benda itu, ya, yaitu zillu kulli syai'in mithlahu, yaitu bayangan benda itu sama dengan bendanya itu. Nah, ini berlaku ketika kita mungkin di luar ruangan lalu kita bisa melihat seperti itu. Jadi bendanya ketika sama itu berarti sudah waktunya asar. Atau ketika kita jalan-jalan kemana, ke luar kota, misalnya ke Bromo dan sebagainya, yang tidak melihat atau tidak membawa jam, nah, kalau sudah bayangannya itu sama dengan bendanya itu, maka sudah waktunya masuk sholat asar. Lah, masyarul hadirin rahimakumullah, di dalam hadis tersebut dikatakan idza ishtadda al-harru, ketika panas sangat menyengat, fa abridu bis shalah, maka lakukan sholat itu ketika sudah lebih sejuk, lebih dingin seperti itu. Ini pada masa Rasulullah. Nah, pada masa Rasulullah idza, ada kata idza, ketika, artinya apa? Ini tidak selamanya. Ketika ada sesuatu yang memperbolehkan itu, maka lakukan itu. Ketika ada suatu madarat, ketika panas atau sangat dingin sekali, ya, maka lakukan sholat itu ketika sudah nyaman. Artinya seperti itu. Pada zaman Rasulullah, para sahabat itu pergi ke masjid tentunya tidak menggunakan kendaraan seperti kita, misalnya membawa mobil atau atau bahkan ada yang jauh-jauh, ya, seperti ketika kita haji dan umrah itu kan rumahnya lebih jauh-jauh dari tempat kita melakukan sholat itu. Dan juga mereka itu jalan kaki dari rumahnya ke masjid itu biasanya melewati gurun, melewati pasir yang sangat panas. Tanah dan pasirnya itu sangat panas sekali, ya. Dan tidak seperti sekarang yang ada kipas angin, AC dan sebagainya, atau pendingin ruangan seperti sekarang. Maka wajar ketika Rasulullah mengeluarkan hadis atau
membuat ya atau memberikan hadis ini, maka ya idza ishtadal har fa abridu bis shalah. Karena situasinya pada zaman itu adalah panas sekali pada waktu siang hari, sehingga orang itu tidak nyaman untuk melakukan sholat ya, tidak nyaman. Nah, dia kepengen cepat-cepat kapan selesai sholatnya ya, karena kepanasan tadi. Fa abridu bis shalah, kita tunggu sampai agak dingin ya, agak cuaca ataupun udara itu lebih dingin sedikit seperti itu ya. Kalau diperkirakan ya, kalau kita main matematika lagi ya, bahwa biasanya sholat itu kan 11.45 seperti itu atau 11.30. Lalu kemungkinan agak dinginnya itu ya sekitar 15 menit atau 30 menit itu maksimal ya. Jadi tidak menundanya sampai waktu asar, tetapi ya sekitar 15 sampai 30 menit itu. Nah, itu ketika cuaca itu sangat panas sekali. Ketika cuaca di tempat itu yang tentunya ini berbeda-beda ya, ketika di Arab atau di Indonesia ya, cuacanya kan berbeda-beda. Nah, ini kita bisa terapkan ketika misalnya kita ke tempat yang sangat panas sekali, yang jauh dari pohon-pohon seperti itu, sehingga naungan itu atau kita berteduh itu jarang sekali. Masyarul hadirin rahimakumullah, karena pada dasarnya ruh daripada sholat itu adalah khusyuk. Ketika khusyuk itu hilang ya, maka ruhnya tidak ada. Dikatakan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu apa? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Artinya ya, yang tidak khusyuk tidak beruntung, kan seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, fa inna syiddatal harri, sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu, min fayhi jahannam, dari hembusan neraka jahannam. Ini termasuk perkara gaib yang wajib kita imani ya. Rasulullah mengabarkan bahwa panas yang sangat menyengat itu memiliki hubungan dengan hembusan neraka jahannam. Namun ini tentunya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kita wajib mengimani. Termasuk juga ishtaka annar, neraka itu mengadu. Artinya ya dikatakan mengadu ya mengadu seperti makhluk-makhluk yang lain, karena neraka itu juga makhluk. Sehingga kita wajib mengimani tersebut ya, karena Allah bisa membuat neraka, Allah bisa membuat manusia, Allah bisa membuat segalanya ini. Tentunya Allah bisa membuat neraka, bisa mengadu dan sebagainya. Masyarul hadirin, itu mungkin yang dari saya. Jadi kajian kali ini adalah tentang ketika situasi tertentu yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan untuk melakukan sholat dengan khusyuk, yang diantaranya adalah panas yang sangat menyengat ataupun dingin yang sangat menusuk, maka kita mencari waktu-waktu yang lebih nyaman dan tidak keluar dari waktu-waktu itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.